Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mencurahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak agar kita senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Semoga di Ramadan ini kita semakin meningkat amal ibadah kita. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu dan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita diampuni dosa-dosanya. Salawat serta salam semoga Allah SWT curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kala amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang makna dari syirik yang tak terampuni dan adakah taubat bagi dari para pelaku syirik. Syirik merupakan kezaliman terberat dan dosa terbesar kepada Allah SWT. Berbuat syirik juga berbuat kurang ajar terhadap Allah SWT. Bagaimana tidak makhluk yang lemah senantiasa butuh kepada rezeki Allah, tidak kuasa atas hidup dan matinya sendiri disamakan dengan Allah SWT. Seorang musyrik menyamakan sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan atas apapun juga dengan zat yang semua urusan berada di tangannya. Menyamakan orang fakir dari segala sisi dengan zat yang maha kaya dari berbagai sisi. Menyamakan yang tidak memberikan rizki sedikit pun dengan zat yang telah menciptakan apa yang menjadi rizki bagi manusia dan menganugerahkan semua itu kepadanya. Maka adakah kezaliman yang lebih dahsyat dari itu? Allah SWT berfirman tentang nasihat Luqman kepada putranya agar tidak berbuat syirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat yang ke-13. Allah SWT berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Nabi SAW telah menjelaskan maksud zulm atau kezaliman pada ayat di atas adalah syirik. Turunnya ayat ini membuat gelisah, membuat gundah para sahabat beliau. Mereka berkata, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Nabi menjawab, maksudnya tidak seperti yang kalian kira. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Begitu kurang ajarnya tindakan syirik, maka sangat wajar jika Allah ancam keras pelaku kemusyrikan dengan terhapus semua amal solehnya, tidak diberi ampunan, haram masuk surga, dan pasti kekal di dalam neraka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Tentang haramnya seorang musyrik masuk surga dijelaskan oleh firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Imam Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Maksudnya sungguh Allah mengharuskan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya. Tentang dalil tidak adanya ampunan untuk orang musyrik di akhirat ditunjukkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Perlu dipahami bahwa ayat-ayat yang menerangkan ancaman perbuatan syirik berlaku di akhirat, yaitu orang yang bertemu Allah Ta'ala dengan membawa dosa syirik dan belum bertobat darinya, maka ia tidak akan disucikan, tidak diampuni dosa dan kesalahannya, dan diharamkan atasnya masuk surga sehingga ia kekal di neraka. Maka siapa yang saat ia mati masih membawa dosa syirik dan tidak bertobat darinya sebelum wafatnya, maka ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan ampunan dosa syirik yang pelakunya tidak bertobat sebelum meninggalnya. Hal ini berbeda sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dengan dosa selain syirik yang dibawa mati pelakunya, ia berada di bawah masyiah atau kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkenan, maka akan mengampuninya, dan jika berkehendak lain, akan menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya, lalu akan mengeluarkan dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga tempat singgah terakhirnya adalah di surga. Ini berlaku bagi seorang muwahhid yang bertauhid yang mati membawa dosa yang tingkatannya di bawah syirik. Adakah tobat bagi pelaku kesyirikan? Seseorang yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan lalu sadar akan kesalahannya dan besarnya dosa yang telah diperbuat, ia tidak boleh berputus asa dari ampunan dan taubat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Ayat ini berbicara tentang pelaku dosa dalam hukum dunia sebagai kabar gembira bagi pelaku maksiat bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk diampuni dosa jika bertaubat sebelum wafat. Bukan hanya dosa yang kategorinya maksiat saja, bahkan syirik pun masih ada kesempatan mendapat ampunan jika bertaubat sebelum wafat. Karena Allah menyebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalil adanya taubat bagi pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan masih memiliki kesempatan untuk dihapuskan dosanya selama ia masih hidup, yakni dengan bertaubat darinya sebelum wafat. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 hingga 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu.
dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut sangat jelas menunjukkan adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi semua dosa, sampai syirik selama ia bertobat sebelum wafat. Bahkan ayat menerangkan keutamaan besar bagi mereka yang bertobat, yakni digantikan keburukannya dengan kebaikan. Seseorang yang bertobat dari dosa, ia laksana orang yang tidak melakukan dosa tersebut. At-taibu minaz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mengetahui bahaya syirik yang luar biasa, pastinya setiap kita berusaha keras menjauhinya. Hanya saja syirik banyak macamnya, sebagaimana sebagiannya samar sehingga terjadi tanpa disadari. Oleh sebab itu, Nabi SAW memberikan petunjuk solusi dalam rupa doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Tekad untuk meninggalkan segala macam kesyirikan haruslah diikuti dengan mengenal bentuk dan macamnya. Karena siapa tak kenal keburukan, dipastikan ia akan terjerumus ke dalamnya tanpa merasa. Dan jika sudah mempelajarinya lalu tersadar pernah melakukan dosa syirik, maka tak boleh putus asa dan merasa binasa. Karena selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat masih terbuka. Dan siapa yang bertobat kepada Allah dari dosa, maka ia seperti orang yang tak berbuat dosa, dan syirik masuk di dalamnya. Sementara makna syirik yang tak terampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati. Ia tak mau bertobat sebelum wafat. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, agar kita senantiasa berhati-hati dengan dosa syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.